Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Iflah Yasiflah Dilaili, yang kedua Ferdi Rahmati Rawan, yang ketiga Rahma Fajriati, keempat Sylvia Damayanti, kelima Sherin Faradila, keenam Muhammad Ihya Ulumuddin, ketujuh Friziana, 8 Muhammad Alif Noval, 9 Surya Novita, 10 Sonia Anggun Penida. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan rahasia bank. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan Sonia Anggun Penida. Kesehatan bank. Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Next. Aturan Kesehatan Bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6 23 DPNP tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal setiap penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor KAMELS yang terdiri dari A. Faktor pemodalan, B. Faktor manajemen, C. Faktor likuiditas, D. Faktor kualitas aset, E. Faktor rentabilitas, F. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, dan yang terakhir, kecakupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. Pelanggaran aturan kesehatan bank. Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank,
bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. Rahasia bank. Tujuan penerapan rahasia bank adalah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Perubahan UU tersebut didasarkan karena masih adanya kesulitan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga dengan adanya perubahan tersebut dapat menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debiturnya, penurunan motivasi calon debitur untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank. Tujuan penerapan dari rahasia bank. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Yang pertama, integritas pengurus. Yang kedua, kesehatan bank yang bersangkutan. Yang ketiga, pengetahuan dan kemampuan pengurus bank, baik berupa pengetahuan, kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Pengecualian terhadap rahasia bank. Kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, tukar-menukar informasi antar bank dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, penyelesaian piutang bank yang disetorkan ke BU, PLN atau PUPN, perkara-perkara antara bank dengan nasabahnya atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Mari silakan yang mau bertanya.
minta tolong teman-teman kameranya diaktifkan ya. Ini mau tak screenshot. Iya, Mbak. Saya biji. Aku maskeran Mel, ayo Mel. Maskeran Loh. Ya Wes. apa? Kembali aku siap. Mel, kedungan. Bisa dikodong ya Mas Ipung kok pecah. Terus titik-titik. Wala, Roksi. Sik. Roksi, maskeran mana, Bu? Ojo tak Eman. Tidak tahu dia sembarang, wes. Apa juga kena corona maskeran. Sudah ya, yang bagian pertama tak screenshot ya. 1, 2, 3. Ayan. Ganti yang bagian kedua, yang layar kedua, minta tolong diaktifkan. 1, 2, 3. Sudah, mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 3. Untuk yang mengajukan pertanyaan, disilahkan. Ya, bisa dibukakan slide-nya yang tadi yang tentang ahli waris. Kok ono? Maksudnya ahli waris yang gimana ya Mbak ya? Komisaris apa ahli Tadi soalnya waris? saya Sempat denger race-nya. Bukan ahli waris, kayaknya komisaris ya, Dewan Komisaris ya. Oh ya, apa itu ya? Iya Bu, Dewan Komisaris. Oh ini ya. Yang slide Kaitannya ya, dengan tingkat sebelumnya. kesehatan Bang, pastinya kan ada Dewan Komisaris, ada Dewan Direksi, kan gitu ya, ada pengurus, Iya. pemegang saham. Kalau ahli waris itu hak waris dan ahli waris. Oke, silakan El. Melati ya yang nanya ya. Oh ya. Yang tadi Mbak. Kebelabasan bro. Nah, oke. Dah, kebelabasan. Dah, ya apa sih? Sing iki ta, Mel? Iya,
Oh, yang ini. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau direksi bank. Kan ini kan misalnya, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar saya ngambil yang pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau direksi bank. Nah, itu semisal pemegang saham itu mengganti Dewan Komisaris sama direksi banknya. Nah, itu gimana kok bisa langsung diganti? Padahal kan biasanya kalau misal Dewan Komisaris atau direksi-direksi itu kan orang-orang yang memang benar-benar pro dan benar-benar paham dengan kondisi situasi yang ada di dalam perusahaannya sendiri atau kondisi yang benar-benar udah fasih banget kondisi yang dimiliki sama pemegang sahamnya itu. Nah, kalau misal diganti, nah itu digantinya itu dengan siapa gitu. Misalnya kayak siapanya atau siapanya gitu. Soalnya untuk kayak menyelesaikan masalah-masalah bank kan biasanya harus orang-orang yang khusus gitu. Sedangkan kalau misal Dewan Komisarisnya aja diganti atau direksinya aja diganti, itu kan orang atas berarti. Nah, itu dia itu diganti sama siapa? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab materi. Iya, Bu, sebentar, Bu. Ada yang bisa bantu? Mungkin Bu Messi sampaikan di sini.
kaitannya dengan poin apakah pemegang saham bisa mengganti Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi dengan kapasitas-kapasitas atau dengan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, bila terjadi sesuatu akan risiko di industri perbankan, keterkaitan dengan risiko-risiko baik risiko operasional maupun risiko apapun yang terjadi, maka pihak pemegang saham harus melakukan RUPS. Karena dalam industri perbankan, RUPS hanya dilakukan dalam satu kali satu periode, maka bila terjadi akan ketidakstabilan dalam operasional perbankan, maka diadakannya RUPSLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan bila terjadi sewaktu-waktu terjadi risiko misalkan ketidakhadiran atau kemangkiran para pengurus, diantaranya pengurus itu adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dan atau bila terjadi sesuatu akan risiko dari para pengurus tadi, baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi, maka pemegang saham wajib menggantikan. Karena apa? Di dalam industri perbankan yang memegang peran penting itu adalah anggota Dewan Direksi. Kenapa Ibu sebut ada anggota Dewan Direksi? Karena Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan beberapa anggota direktur lainnya. Demikian juga dengan Dewan Komisaris. Kenapa juga disebut sebagai Dewan Komisaris? Sebab beliau-beliaunya akan terdiri dari minimal 2 orang dan atau lebih. Dan diantaranya itu ada Dewan Komisaris independen, yang mana tidak keterkaitan apapun dengan pihak-pihak terafiliasi. Apa itu terafiliasi? Terafiliasi adalah sebagian besar anggota Dewan Komisaris adalah merupakan suatu keluarga atau seseorang tersebut atau 2 orang tersebut terdiri dari anggota keluarga, misalkan dari pemegang saham dan atau juga dari anggota Dewan Direksi dan atau sebagai menantu, sebagai anak, sebagai orang tua atau sebagai mertua dan lain sebagainya, itu adalah merupakan suatu anggota yang kaitannya dengan terafiliasi. Artinya di sini bila terjadi risiko tadi kemangkiran atau kecacatan atau mungkin kemungkinan besar pengurus di antaranya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, misalkan Tuhan menyayangi terjadi risiko meninggalnya seseorang atau dari anggota pengurus tersebut, maka seyogianya para pemegang saham melakukan dengan tegas di dalam hal ini sudah termaktub di dalam klausula pasal kaitannya dengan undang-undang PT atau undang-undang perseroan terbatas, yang mana ketentuannya di situ sudah termaktub, tersirat dan tertulis bahwasanya ketika para pemegang saham harus melakukan penggantian akan Dewan Direksi atau Dewan Komisaris, maka harus dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa. Karena rapat umum pemegang saham itu hanya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun 1 kali, yakni adalah pada bulan-bulan Maret, April, Mei di tahun berikutnya. Itu jawaban dari Bu Misti untuk melatih ya. Ya. Oke, silakan yang lain. Ya, pencet.
Tes. Kok iso mati? Ada yang lain selain Melati? Bu, Nesti mau tanya. Oke. Bu, itu mengapa dalam pengecualian terhadap rahasia bank itu ada penyelesaian piutang bank yang harus diserahkan ke BUPLN? BUPLN. Nggak kelihatan, Mbak, materinya, Mbak. Slide ke ini pengecualian terhadap rahasia bank. Tanya yang pengecualian terhadap rahasia bank. Slide selanjutnya kayak Mbak Eli. Di slide berapa, Val? Slide ke-12. Slide ke-12. Oke. Nah, yaitu mengapa ada penyelesaian piutang bank yang harus diterapkan pada BUPLN? Singkatan apa BUPLN ini, Mbak? Coba dilihat singkatannya apa. Badan Urusan Piutang Badan Lelang Negara ya. Lelang Negara, iya. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Iya. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa ada penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke piutang lelang negara gitu ya? Iya, Bu Misti. Pertanyaannya ke Bu Misti atau ke pemateri? Ke pemateri maksud saya, Bu. Mungkin kalau Ya. teman-teman ini bisa jawab, silakan. Oke. Mungkin teman-teman lainnya bisa jawab. Bismillah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nesti terkait dengan pengecualian terhadap rahasia bank pada poin penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau BUPN. Yang perlu kita ketahui, apa itu BUPLN? BUPLN merupakan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Sedangkan PUPN merupakan panitia urusan piutang negara. Jadi untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah kreditor dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN atau dalam hal ini Ketua Panitia Urusan Piutang Negara atau BUPN. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan dari pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Nama
nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan. Jadi pada intinya dalam hal pengecualian terhadap rahasia bank ini ketika dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang yang dan data nasabah di bank yang tidak harus dirahasiakan lagi. Jadi pengecualiannya meliputi hal-hal tersebut, Mbak. Jadi ada kepentingan perpajakan, terus ada penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPN atau PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, bagus sekali jawabannya. Siapa yang menyampaikan tadi? Alif ya? Mas Ulum tuh. Oh, Mas Ulum. Ulum, Oke. iya. Bagus sekali jawaban Ulum. Masih ada lagi pertanyaan kaitannya dengan rahasia bank? Bu Misti, mohon maaf sebelumnya. Ini kan kita kan pakai Zoom yang nggak bayar kan, Bu, gratis. Jadi kalau nanti tiba-tiba Zoom-nya keluar sendiri, saya mohon maaf. Karena ini Ya. waktunya hanya 45 menit. Terima kasih. Berapa menit ini, Mbak? Tinggal ini, Bu, 10 menit. Oke. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit. Kak Popo. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh Ibu yang bertanya. Namanya? Boleh Mas, ya? ini Oke. Pertanyaannya Ibu untuk semuanya, kaitannya dengan rahasia tadi, yang dirahasiakan adalah rekening tabungan, nama rekening pemilik tabungan, itu yang wajib dirahasiakan oleh industri perbankan. Kepada siapa industri perbankan membolehkan rahasia bank yang seharusnya dirahasiakan, akan tetapi boleh tidak dirahasiakan? Kepada siapa? Menurut kalian semua, bukan hanya kelompok. Oke, Menurut silakan. saya kepada bank lain, Bu. Selain bank lain, pada konsumen, konsumen bank, pengguna bank. Oleh antar pengguna nggak? OJK. OJK bagus, bagus sekali. Kepada nasabah lain, Boleh ya? boleh nggak kepada nasabah lain? Yang mempunyai rekening Bu, yang bersangkutan. Iya, pastinya yang mempunyai rekening yang bersangkutan. Kepada siapa lagi bank boleh memberikan rahasia tersebut? Seharusnya nama rekening dan nominal itu kan seharusnya dirahasiakan oleh industri perbankan. Akan tetapi kali ini boleh. Ini kepada siapa? Selain tadi